Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto beserta pejabat utama Polda Kalimantan Barat melaksanakan pengecekan dan monitoring pos pengamanan Operasi Liong Kapuas 2025 dalam rangka Festival Kuliner di Kota Singkawang. Kegiatan pengecekan dan monitoring pos pengamanan Operasi Liong Kapuas 2025 ini dilakukan untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik dalam menjaga keamanan selama kegiatan festival kuliner berlangsung. Pengecekan dan monitoring yang dilakukan mencakup koordinasi untuk kenyamanan pengunjung yang meliputi pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan serta pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul. Diharapkan kegiatan pengamanan dalam Operasi Liong Kapuas 2025 dalam rangka Festival Kota Singkawang dapat berjalan dengan lancar dan aman. Polres Sukabumi Kota menggelar Operasi Keselamatan Lodaya 2025 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Polres Sukabumi Kota berkomitmen meningkatkan disiplin masyarakat terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalisir angka pelanggaran dan korban kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat terhadap Kamseltipcar Lantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polres Sukabumi Kota menggelar Operasi Keselamatan Lodaya 2025 selama 14 hari. Operasi kewilayahan bidang lalu lintas diawali dengan apel gelar pasukan yang diikuti personil gabungan Polres Sukabumi Kota dan sejumlah pihak terkait. Apel dilaksanakan di halaman Mapolres Sukabumi Kota pada Senin 10 Februari 2025. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi menuturkan, Operasi Keselamatan Lodaya 2025 diselenggarakan selama 2 pekan, mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. Operasi juga didukung penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik. Selain meningkatkan disiplin masyarakat terhadap Kamseltipcar Lantas, Operasi Keselamatan Lodaya 2025 berkeinginan meminimalisir angka pelanggaran dan korban kecelakaan lalu lintas. Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas baik sebelum, pada saat, maupun pasca Operasi Keselamatan Lodaya 2025. Polres Aceh Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Selawah 2025 dipimpin Kapolres AKBP Nanang Indra Bakti di Mapolres setempat. Peningkatan aktivitas jelang Ramadan berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, meningkatkan resiko kecelakaan, serta mendorong terjadinya pelanggaran yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Polres Aceh Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Selawah 2025 dipimpin Kapolres AKBP Nanang Indra Bakti pada Senin 10 Februari 2025 di Mapolres setempat. Seiring datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah beberapa waktu ke depan, mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat secara signifikan, terutama di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan adanya tradisi megang yang khas di Provinsi Aceh, serta munculnya penjual takjil dadakan turut berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas di berbagai titik keramaian. Peningkatan aktivitas itu berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Selain itu akan terjadi peningkatan risiko kecelakaan serta mendorong terjadinya pelanggaran yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Polda Aceh dan Polresta, jajaran didukung oleh instansi terkait lainnya, akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Keselamatan Selawah 2025 di seluruh wilayah Aceh. Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari
mulai tanggal 10 sampai dengan 23 Februari 2020. Operasi Harkamtipmas di bidang lalu lintas ini akan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan merupakan awal dari pelaksanaan Operasi Keselamatan Selawah 2025 yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel maupun sarana-prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasi di lapangan sehingga diharapkan Operasi Keselamatan Selawah 2025 berjalan dengan optimal. Pada para personel, Kapolres menekankan untuk menyadari bahwa tugas Polri bukan hanya sekedar menegakkan aturan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polres Aceh Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, melakukan penanaman jagung serentak 1 juta hektar bertempat di Banjar Sri Jati, Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada swasembada pangan, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan penanaman jagung dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bukan hanya simbolis, tetapi juga komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Polri dengan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Pertanian, Gapki, Perhutani Inhutani, swasta, dan petani swadaya. Melalui penanaman jagung secara serentak 1 juta hektar termasuk di Banjar Sri Jati, Kabupaten Badung, Kapolda menegaskan peran Polri dalam mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Menurut Kapolda, dari kegiatan penanaman jagung melalui kolaborasi dan sinergi bersama Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penuh program pemerintah. Polri juga akan mendukung dalam hal pengamanan dan fasilitas logistik selama pelaksanaannya sehingga pelaksanaan penanaman berjalan lancar dan tepat sasaran. Pemirsa, Polri melaksanakan rapat analisa evaluasi atau ANEF triwulan pertama untuk memastikan dan mengevaluasi program Beyond Trust Presisi. Pelaksanaan ANEF bertujuan menyampaikan capaian-capaian yang diraih Polri dalam program Beyond Trust Presisi 2025. Kegiatan ANEF triwulan pertama dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Ahmad Doviri, didampingi Kaposko Presisi Irjen Pol Slamet Uliandi. Kegiatan ANEF dilaksanakan di Posko Presisi Mabes Polri Jakarta Selatan. Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri, diantaranya Wairwasum Polri, Irjen Pol Merdisyam, Waastama Ops Polri Irjen Pol Endi Sutendi, Sahli Sosbud Kapolri, Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan, dan jajaran pejabat Polri lainnya. Kegiatan ANEF Triwulan 1 dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, diikuti 36 Kapolda via Zoom Meeting. Pelaksanaan ANEF bertujuan menyampaikan capaian yang diraih Polri melalui program Beyond Trust Presisi 2025. Pelaksanaan program Beyond Trust Presisi triwulan keempat Polri memanfaatkan digitalisasi guna mendapatkan informasi secara menyeluruh dan lebih lengkap. Hal itu akan memudahkan pemeriksaan kinerja para anggota dan memprediksi kejahatan yang akan datang. Selain melaksanakan ANEF triwulan keempat, Wakapolri juga memimpin launching program Beyond Trust triwulan pertama. Dalam program tersebut terdapat beberapa tambahan program untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara Andi Putra, Polri TV.
Kompetisi Tour of Kemala merupakan ajang lomba olahraga bersepeda bergengsi tingkat nasional. Tahun 2025 ini Tour of Kemala diselenggarakan di kota Yogyakarta. Ada 36 atlet dari tim pesepeda Lampung yang akan bertanding di ajang tersebut. Para atlet dari tim Lampung ini menjalani serangkaian latihan intensif untuk menghadapi berbagai tantangan dalam ajang Tour of Kemala 2025. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Lampung, Kombes Pol Andi Aziz Nizar, beserta para atlet melaksanakan kegiatan pelatihan untuk mengikuti Tour of Kemala 2025, lomba sepeda tingkat nasional yang berlangsung di Yogyakarta pada 15 hingga 16 Februari 2025. Para atlet Polda Lampung menjalani serangkaian latihan intensif untuk menghadapi berbagai tantangan dalam ajang Tour of Kemala 2025. Dengan semangat tinggi dan persiapan yang matang, para peserta diharapkan mampu memberikan yang terbaik dan mencetak prestasi gemilang untuk Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan melepas para atlet yang akan berlaga dalam ajang Tour of Kemala Yogyakarta tahun 2025. Acara ini digelar di Sigerlong, Polda Lampung pada Selasa 11 Februari 2025. Kapolda Lampung menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada 36 atlet yang akan bertanding di Yogyakarta. Irjen Pol Helmi Santika berharap mereka dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah diraih sebelumnya, sekaligus menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi. Kapolda juga menekankan bahwa keikutsertaan dalam Tour of Kemala Yogyakarta 2025 bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional melalui olahraga. Keikutsertaan tim ini merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung dalam mendukung pengembangan olahraga di daerah. Selain meningkatkan prestasi atlet, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan mental dan disiplin bagi para peserta. Polres Buleleng menggelar sosialisasi penerimaan calon anggota Polri tahun 2025 di SMA Negeri 1 Gerokgang pada para siswa-siswi yang ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri diminta mempersiapkan diri dari sekarang, termasuk mempersiapkan mental. Polres Buleleng memastikan penerimaan anggota Polri untuk penerimaan Tamtama, Bintara, dan Taruna pada tahun ini akan dimulai. Untuk itu, para siswa yang tertarik menjadi calon anggota Polri diminta untuk memahami setiap tahapan seleksi kegiatan sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun 2025 dilaksanakan oleh tim guru bimbingan konseling bekerja sama dengan persetujuan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gerogak, dan kegiatan sosialisasi diikuti sebanyak 40 siswa. Dengan kegiatan sosialisasi ini, para siswa SMA Negeri 1 Gerogak mendapatkan gambaran awal tentang tata cara seleksi anggota Polri. Sementara itu, pihak sekolah mengimbau agar siswa-siswi mempersiapkan diri dengan baik karena kesempatan yang sangat sedikit dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para siswa juga harus mempersiapkan diri lebih awal karena dalam menghadapi atau meraih sebuah kesuksesan itu tidaklah mudah, diperlukan kegigihan dan kerja keras. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.